Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace. Kali ini berita mission kita berjudul Karunia Kehidupan. Guru sekolah Sabat membuat pengumuman penting untuk kelas anak-anak di Monte Morelos, Meksiko. Saya kenal seorang anak laki-laki yang tidak sehat, kata guru. Ayo kita pergi ke rumahnya sore ini untuk berdoa bersamanya dan memberinya hadiah. Guru berpikir bahwa beberapa anak mungkin muncul pada waktu yang dijadwalkan di gereja Masehi Advent hari ke-7 Los Sabino. Dia datang dengan kantong plastik berisi makanan kaleng dan cabai untuk diberikan sebagai hadiah atas nama kelas. Yang mengejutkan, ke-15 anak dari kelas itu muncul dan masing-masing membawa hadiah. Beberapa memiliki tisu toilet dan sabun. Yang lainnya makanan kacang-kacangan, beras, gula, dan garam. Anak-anak itu mengendarai 2 mobil ke sebuah rumah kecil. Rumah itu hanya terdiri dari 1 kamar dengan 2 tempat tidur. Anak-anak menemukan Adrian yang berusia 15 tahun sedang duduk di 1 tempat tidur. Kruknya bersandar di dinding. Ayah Adrian dan adik laki-laki berusia 7 tahun tidur di ranjang lainnya. Dalam kamar itu juga terdapat kompor dengan 2 tungku dan lemari es kecil. Semuanya berkerumun ke dalam ruangan dan berdiri di sekitar tempat tidur Adrian. Eli, yang berusia 12 tahun, membuka Alkitabnya dan membaca Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Eli membaca. Adrian tidak tertarik untuk mendengarkan Alkitab. Dia menderita multiple sclerosis dan meskipun dia baru berusia 15 tahun, dia menderita beberapa serangan jantung. Dia khawatir dengan kesehatannya. Tetapi kata-kata di dalam kitab Mazmur menarik perhatiannya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Eli membaca. Sebuah keinginan muncul di hati Adrian untuk mengetahui lebih banyak tentang Tuhan. Anak-anak menyanyikan lagu tentang Tuhan, dan guru mendoakan Adrian. Terima kasih Tuhan, kami bisa bertemu Adrian, ujarnya. Tolong berkati Adrian, keluarganya, dan hidupnya. Guru menawarkan untuk membawa Adrian ke gereja setiap Sabat. Ide bagus, anak laki-laki itu berseru. Saya akan sangat menyukainya. Anak-anak masuk ke dalam 2 mobil dan kembali ke gereja. Mereka hanya diam. Masing-masing berpikir tentang bagaimana mereka memiliki rumah yang bagus dan kesehatan yang baik. Mereka merasa malu karena mengeluh kepada orang tuanya tentang hal-hal kecil seperti tidak memiliki ikat rambut atau mobil mainan. Sabat berikutnya, guru menjemput Adrian dan membawanya ke gereja. Bocah itu langsung merasa nyaman. Orang-orang menyambutnya dengan hangat. Dia suka mendengarkan cerita-cerita Alkitab. Minggu-minggu berlalu, dia belajar lebih banyak tentang Tuhan, dan terutama menyukai kisah Ayub, yang sangat menderita tetapi tidak pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Dia ingin menjadi seperti Ayub. Adrian menghadiri gereja selama 3 bulan. Terkadang kelas sekolah Sabat anak-anak datang mengunjunginya di rumah. Suatu hari, ayah Adrian menelepon guru. Saya punya berita penting, kata ayah, tetapi bukan hak saya untuk memberitahumu apa itu. 1 menit. Dia menyerahkan ponselnya ke Adrian. Aku sedang memikirkan sesuatu, kata Adrian. Saya ingin dibaptis. Bagaimanakah menurut Anda? Ini adalah berita terbaik yang pernah ada. Guru berseru, ini adalah pilihan terbaik yang pernah kamu buat. Dia berjanji untuk mengatur pembaptisan. Adrian mengembalikan telepon ke ayahnya. Anakku lebih berani daripada aku, kata ayah suaranya pecah. Saya tidak pernah bisa membuat keputusan untuk dibaptis. Anak-anak di kelas sekolah Sabat sangat senang ketika mereka mendengar bahwa Adrian ingin memberikan hatinya kepada Yesus. Setelah mengambil pelajaran Alkitab, Adrian dibaptis sebagai anak yang bersemangat dari kelas sekolah Sabat.
seorang anak laki-laki membuat video baptisan untuk diberikan kepada Adrian sebagai hadiah. Adrian adalah orang Advent pertama dan satu-satunya di keluarganya, dan dia berdoa agar ayah yang menyemir sepatu untuk mencari nafkah akan dibaptis suatu hari nanti. Saya membuat keputusan yang tepat untuk dibaptis, karena saya merasa hidup hanya jika saya bersama Tuhan, kata Adrian. Anak-anak di sekolah Sabat adalah misionaris sejati untuk membagikan Yesus dengan Adrian. Dan sekarang, Adrian adalah misionaris sejati untuk berdoa bagi ayahnya. Persembahan Sabat ke-13 triwulan ini akan membantu membuka pusat pelatihan misionaris di Universitas Montemorelos tidak jauh dari rumah Adrian di Meksiko. Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 Anda yang murah hati untuk membantu siswa berlatih menjadi misionaris di Universitas Montemorelos dan 12 universitas serta perguruan tinggi lainnya di Divisi Inter-Amerika.